ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولم نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. أيها الإخوان حاضرون rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Dalilut Talibin ini. Kita telah sampai kepada halaman 34 yang akan berbicara tentang bayanut tawadhu', penjelasan tentang tawadhu'. Nah. Berkata muallif, ma ta'anallahu bituli hayatih, at-tawadhu'u huwa khafdul janahi lil khalqi walinul janibi lahum min ghairi khissatin wala madallah. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah rendah diri kepada sesama makhluk yakni kepada makhluk, walinul janibi, dan memiliki sifat cara bergaul yang mudah, tidak mempersulit, ya. Jadi rasa rendah diri dengan disertai apa? Rasa mudah bergaul, tidak merepotkan orang lain dengan cara-caranya dia atau memaksakan kehendaknya, ya. Kepada mereka, kepada sesama makhluk, min ghairi khissatin wala madallah. Tetapi rasa rendah diri dia dan rasa dan gaya bergaul yang mudah itu tidak sampai membawa dia kepada kehinaan dan kerendahan, enggak. Bukan berarti kalau dia tawadhu sampai direndahkan, sampai diinjek-injek orang, itu bukan tawadhu. Begitu maknanya. Artinya dia memiliki rasa rendah diri kepada sesama makhluk dan mudah bergaul dengan pergaulan yang mudah, tidak menuntut orang lain, hanya menuntut menghormati dirinya, tapi dirinya juga menghormati orang lain, tapi tidak sampai membawa kepada kehinaan atau kerendahan. Tidak sampai membawa kepada dia direndahkan orang atau diinjak-injak oleh orang, ya. Itu makna tawadhu. Ya. Wal maqsudu minhu, maksud tujuannya itu, ya, i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan setiap orang yang punya hak diberikan haknya, ya, memberikan hak bagi orang-orang yang memiliki hak. Artinya apa? Orang-orang yang berhak sesama muslim untuk dimuliakan, dihormatin, ya, diberikan haknya untuk dihormatin dan dimuliakan sesama muslim, ya.
memberikan orang-orang yang memang mulia di sisi Allah, dia muliakan, ya. Jadi ukurannya, patokannya, bagaimana orang itu di mata syariat, bagaimana orang itu di mata Allah, bagaimana orang itu di mata Rasulullah SAW atau di mata para ulama. Kalau di mata syariat atau di mata agama kita orang tersebut mulia, maka berikan hak mereka untuk dimuliakan. Begitu juga sesama muslim. Setiap muslim itu punya hak untuk dihormatin dan dimuliakan. Ya. Saudara seagama, sama-sama berakidah yang sama, meyakini dengan keyakinan yang sama, itu berhak untuk dimuliakan, maka diberikan haknya. Begitu juga kepada makhluk selain manusia sekalipun, ya. Wa huwa min asbabir rif'ati wa dawa'i syaraf. Dan justru rasa rendah diri itu menjadikan salah satu sebab orang itu diangkat derajatnya. Menjadikan sebab seseorang diangkat derajatnya dan dimuliakan kedudukannya. Wa dawa'i syaraf, yang akan menjadi dia diangkat kepada posisi yang mulia karena sebab dia memiliki rasa rendah diri tadi. Ya. Nah, tentunya tawadhu yang dimaksud di sini adalah rasa rendah diri itu memang pengertiannya apa? Rasa rendah diri. Berarti sesuatu tersebut, rasa rendah itu ada dalam hati. Bukan rasa rendah yang seperti gambarnya rasa rendah diri, nundukin kepala begini. Enggak, belum tentu juga orang yang nunduk berarti dia tawadhu, belum tentu. Tapi yang menjadi ukuran adalah yang di hatinya. Sebaliknya juga pun sama. Orang yang mau mengangkat kepalanya begini, tangannya diangkat berarti dia sombong, belum tentu juga. Ya. Walaupun kalau hatinya sudah dikuasai rasa sombong akan menular ke seluruh tubuhnya. Sebaliknya pun sama. Awalnya dimulai dari rasa rendah diri yang ada di hati, bukan gambarnya. Nah, setelah hatinya memiliki rasa rendah, akan menular ke seluruh tubuh sehingga hati tadi yang sebagai pemimpinnya jasad manusia akan memerintahkan, tundukkan kepalamu, ya, tundukkan pandanganmu, misalnya, jaga ucapanmu, ya, rendahkan ucapanmu, jangan tinggi-tinggi kalau ngomong, misalnya seperti itu. Ya, itu awalnya dari hati, tempatnya itu di hati, tawadhu itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang berbuat tawadhu atau merasa rendah diri lillah, karena Allah. Bagaimana karena Allah? Karena dia memahami betul dirinya tidak boleh, bahkan tidak pantas untuk sombong, dan yang berhak sombong hanya Allah Ta'ala. Itulah tawadhu karena Allah. Sehingga rasa sombong itu bukan miliknya. Maka yang pantas buat saya, ya Allah, adalah saya merasa rendah dan hina di hadapanmu ya Rabb. Rafa'ahullah. Maka kalau dia bisa bertawadhu karena Allah, merasa rendah diri karena Allah, karena memang tawadhu ini Allah perintahkan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Rafa'ahullah. Berapa banyak orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah karena dia memiliki sifat tawadhu, karena dia merasa tidak memiliki apa-apa. Bagaimana seperti dikisahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang amalnya itu sangat padat, sangat banyak sekali. Dalam sehari waktunya tidak ada satupun yang kosong. Saking penuhnya itu waktu, dia sampai merasa anak ingin mengamalkan sesuatu udah nggak ada waktu lagi nih. Ingin menambah amal nggak ada waktu lagi, udah terisi semua. Sampai-sampai dia berkata sama anaknya, adakah yang punya waktu lebih, bisa dijual, saya mau beli. Sama anaknya itu. Ngomong sama anaknya seperti itu. Mana ente punya waktu mau dijual, anak mau beli. Di antara amal-amal beliau sehari mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Bersolawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Beristighfar 25.000 kali. Belum membaca Qur'annya. Dalam sehari berapa juz?
belum beliau mengajar, belum beliau berdakwah. Tapi dalam puncak beliau penuh dengan amal tadi, apa yang beliau katakan? Dalam kalamnya yang masyhur, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil 'idham ar-ramah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, saya enggak punya amalan apa-apa ini ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal, yang sudah saya usahakan ini sepertinya sia-sia ya Rabb. Jadi punya rasa rendah diri. Ada rasa dia belum mengerjakan apa-apa. Lakin lana fika amal, tapi untungnya ya Allah, aku punya harapan, cita-cita kepadamu ya Allah. Tuhyil 'idham ar-ramah, yang mana cita-cita dan harapan ini dapat membangkitkan tulang-tulang yang udah hancur remuk. Artinya semangat yang hancur karena punya cita-cita bangkit lagi, semangat lagi, dan seterusnya begitu. Nah, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, berkata al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, at-tawadhu'u ni'matun la yuhsadu 'alaiha wal kibru mihnatun la yurhamu 'alaiha. Nah, ketahuilah bahwasanya tawadhu, sifat tawadhu itu suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada seseorang, kepada hambanya, la yuhsadu 'alaiha. Bagusnya itu nikmat, nggak ada yang iri atau dengki. Bagi orang yang dikasih tawadhu, nggak ada orang iri. Tawadhu, jangan sampai tawadhu hilang, biar hilang tawadhunya. Nggak ada yang iri. Coba orang diberi nikmat lain, diberi nikmat kekayaan, kelebihan, pasti orang lihat pasti ada iri. Diberi nikmat yang lain-lain, orang masih ada, mungkin ada hasud di situ. Tapi kelebihannya ini sifat tawadhu, satu kenikmatan yang Allah berikan la yuhsad, yang nggak bisa diiri atau didengki. Ya. Wal kibru, dan sebaliknya sifat sombong, kibir, mihnatun la yurhamu 'alaiha, merupakan satu bencana, satu ujian yang Allah berikan, la yurhamu 'alaiha, tapi nggak ada rahmat di situ, di atas sifat kesombongan itu. Maka orang yang sombong, ya, dia semakin sombong, semakin besar, semakin jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa anna Sayyidina Aba Sa'id rahimahullahu yaqul, bahwasanya Sayyidina Abu Sa'id rahimahullah yaqul, berkata, balaghani anna al-Imam Sufyan al-Thawri yaqul, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Imam Sufyan al-Thawri berkata, a'azzul khalqi khamsatun, paling semulia-mulianya makhluk itu ada lima macam. Bagaimana orang alim yang zahid itu? Apakah maknanya dia benci dunia, anti dunia sama sekali? Enggak. Maknanya dia tidak meletakkan dunia dalam hatinya. Dia tidak ada cinta kepada dunia di dalam hatinya. Walaupun di tangannya bergelimangan dengan harta sekalipun. Ya, makanya jangan heran kalau ada para ulama dan para wali justru dia malah kaya raya. Enggak putus-putus, seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Sampai saking kayanya Allah berikan kemuliaan tuh, kudanya dia kalau lewat itu dikasih karpet. Itu baru kudanya, belum dianya. Kalau menjamu tamu, ya, tamunya satu orang dijamu 50 ekor kambing. Imam Abu Bakar Adni. Ya. Dan dia mengatakan, jangan khawatir, 50 ekor ini nggak bakal mubadzir, ente nggak habis, wahai tamu, satu orang, sisanya masih banyak yang nerima. Ya. Tapi apakah beliau itu cinta kepada itu semua? Enggak. Beliau zuhud, di dalam hatinya tidak ada itu semua. Walaupun tangannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala dengan berbagai nikmat. Buktinya apa kalau zuhud itu? Ketika itu semua hilang atau diambil sebagian atau seluruhnya, dia tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada merasa kehilangan atau takut atau enggak. Kenapa? Karena dia memang enggak diletakkan di hatinya sama sekali mereka itu. Nah, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili misalnya. Itu dikatakan kalau makan dia minta selalu makanan yang enak, bikinin yang enak. Pakaian bikinin yang bagus. Ada lecek sedikit enggak mau rapihin. Itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ketika itu ada sebagian orang setengah komplain.
Ya imam, engkau seorang imam, engkau yang dikatakan ahli zuhud, demikian tidak cinta dunia. Tapi kenapa kok ente makan minta yang enak, pakaian minta yang bagus? Ana melakukan itu semua bukan karena ana cinta kepada itu semua, bukan. Tapi tujuan saya supaya kalau aku bersyukur nggak nanggung-nanggung. Aku merasakan makanan yang begitu nikmat, maka syukurku harus betul-betul lebih daripada yang aku makan. Aku memakai pakaian yang bagus, maka rasa syukurku atas pakaian yang bagus melebihi daripada pakaian itu sendiri. Ya. Artinya mereka mendapat nikmat yang begitu besar, mereka pun bersyukur dengan membalas dengan bersyukur kepada Allah lebih daripada yang mereka rasakan. Seperti kisahnya Al-Imam Hamid bin Umar Hamid contohnya. Beliau itu pernah makan kurma sampai bijinya memenuhin sampai lututnya, penuh nih, dipenuhin biji kurma, makan banyak. Banyak sekali. Sampai kurma bijinya itu menuhin sampai lututnya, penuh nih, penuh dengan biji kurma. Kenapa beliau kumpulin? Itu biji kurma beliau hitung berapa jumlahnya, tiap biji beliau ganti dengan sholat sunnah 2 rakaat sebagai rasa syukur. Ya, itu beliau rahimahumullah taala. Dan sholat sunnahnya mereka bukan kayak kita ya, mungkin 2 rakaat paling 2 menit, 1 menit ya. 2 rakaatnya mereka dengan membaca Quran. Jadi mungkin sekian puluh rakaat dengan khatam Quran langsung mereka. Rahimahumullah taala. Dan memang ada sunnah dalam syariat ini, sunnah setelah makan. Ya. Salat sunnah setelah makan ada. Jadi setelah kita makan, duduk sebentar, kita dapat nikmat nih, mensyukuri dengan salat sunnah. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan adzibu ta'amakum bit tasbih. Lunturkan makananmu yang sudah kau makan itu dengan tasbih. Begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan salat-salat sunnah tadi itu. Nah. Alimun zahidun. Manusia yang paling makhluk yang termulia ada 5. Yang pertama alim yang zahid. Artinya apa? Dia mempelajari fikih, ilmu fikih tapi disertai dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Sehingga kalau dia sudah menjadi seorang pakar fikih, dia pun juga seorang pakar sufi. Sehingga imam-imam para ulama dalam bidang fikih seperti yang kita kenal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, mereka itu terkenal ahli fikih tapi juga terkenal seorang yang ahli tasawuf, pakar dalam ilmu tasawuf, sufi mereka. Ya. Sehingga kalau kita kenal Imam Nawawi berbicara dalam fikih begitu panjang lebar, berbicara dalam hadis begitu panjang lebar, maka amaliyah beliau kalau kita baca dalam sejarahnya beliau, Imam Nawawi misalnya, itu kehidupan beliau seperti kehidupan para sufi. Walaupun beliau seorang pakar fikih juga. Ya. Dan beliau mengarang dalam berbagai macam bidang ilmu. Ada fikih, ada tasawuf, ada adab, ada akhlak, dan sebagainya. Nah, itu kehidupannya Imam Nawawi. Beliau nggak mau, jangan sampai kehidupan beliau ngarang kitab itu diganggu dengan masuk ke kamar mandi, buang hajat, nggak mau. Saking nggak maunya beliau menjarangkan makan dan minum. Itu beliau. Sampai beliau saking nggak maunya pernah beliau nggak makan beberapa hari, sekitar seminggu lebih sampai dikatakan badannya menjadi hijau. Kulitnya ini berubah menjadi agak kehijau-hijauan. Karena nggak makan, nggak minum, beliau sibuk menulis. Beliau masuk ke kamar mandi sekali aja, itu nyesel katanya. Ya Allah, kenapa harus? Tapi ya sudah, namanya memang itu sudah sunnatullah ya. Ada sesuatu yang dimakan, diminum harus ada dikeluarkan. Itu pernah sekali waktu beliau sedang mengarang kitab, datang itu. Ingin buang hajat. Akhirnya beliau masuk ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Ada yang menyaksikan penanya itu nulis sendiri. Beliau di kamar mandi. Tapi isi pena tulisannya sesuai yang ada di kepalanya Imam Nawawi. Radhiyallahu anhu. Rahimahumullah. Itu ada dalam kumpulan manaqib atau biografi beliau. Radhiyallahu taala anhu arda. Dan orang-orang semacam beliau mereka itu orangnya udah nggak ada tapi namanya masih terus disebut. Ya. Masih banyak orang mengirim doa dan Fatihah kepada beliau. Masih banyak orang yang mengkaji kitab-kitab beliau dari semua kalangan di seluruh penjuru dunia sampai hari ini, sampai detik ini. Nah,
Wa ghaniyun mutawadhi', dan seorang yang kaya tapi dia punya sifat tawadhu, rendah diri. Ini juga termasuk semulia-mulia makhluk. Orang yang kaya tapi dia punya sifat rendah diri atau tawadhu. Wa faqirun syakir, orang yang fakir tapi dia bersyukur. Ini juga termasuk golongan orang yang termulia. Kemudian yang terakhir, wa syarifun sunni, seorang syarif, ya, seorang syarif keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sunni, sesuai jalannya di jalannya jalurnya pendahulu-pendahulunya, sesuai dengan tuntunannya yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan para pendahulunya. Itu juga termasuk kelompok orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan, syarifun sunni, keturunan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jalan di relnya para pendahulunya hingga sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun melenceng, ya. Satu wejangan yang penting buat kita semua nih, buat kita yang apalagi kita terjun di masyarakat, kita bertemu dengan berbagai macam model orang, manusia dan kelompok, ya. Nah, disebutkan di sini, man ra'a li nafsihi qimatan lam yadhuq halawatal khidmah. Buat kita yang berkecimpung dengan para ulama, para guru-guru kita misalnya, ya. Disebutkan siapa yang melihat di dalam dirinya ada kedudukan, ada bobot dalam dirinya, dia menyaksikan itu, lam yadhuq halawatal khidmah. Dia nggak bakal merasakan manisnya khidmah, berkhidmah kepada umat, berkhidmah kepada ulama, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada majelis-majelis ilmu, majelis khair. Dia tidak akan merasakan manisnya itu. Sehingga kalau dia nggak merasakan manis, biasanya nggak istiqomah dalam berkhidmah. Sebentar khidmah, sebentar enggak. Ya, hari ini khidmah, mungkin besok atau lusa, wallahu alam bisawab, ya. Tapi kalau dia tidak menyaksikan dalam dirinya, saya ini orang yang hina, maka saya harus mencari kemuliaan dengan mendekatkan kepada orang-orang yang mulia, mendekatkan kepada saudara-saudara saya yang mulia sesama muslim, memberikan manfaat kepada mereka, sehingga kalau dia punya perasaan itu bersih daripada perasaan bahwa dirinya saya masih banyak kekurangan, maka dia akan merasakan manisnya khidmah. Sehingga tidak heran kalau ada orang-orang itu sampai hari ini pun masih dapat kita saksikan, orang yang dia suka sekali dengan khidmah, berkhidmah, banyak membantu sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang membantu dengan pikirannya, ada yang membantu dengan tenaganya, ada yang membantu dengan ilmunya, ada yang membantu dengan hartanya, ada yang membantu dengan jiwanya dan lain sebagainya. Apa yang dia punya sesuai kemampuan masing-masing, dia sertakan untuk khidmah, dia berikan untuk membantu manfaat untuk umat ataupun untuk kebaikan. Nah, itulah khidmah. Maka banyak di sana orang-orang itu yang dia sepanjang hidupnya lebih suka berkhidmah. Contohnya orang-orang yang berkhidmah kepada para ulama misalnya. Banyak kita saksikan seperti orang-orang yang berkhidmah kepada para habaib. Dahulu habaibnya udah nggak ada, itu orang yang berkhidmah selama dia masih hidup, dia terus berkhidmah. Entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada anak cucunya, entah itu kepada majelisnya itu habaib, walaupun itu habaib udah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya khidmah. Ya. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu di pesantren, di manapun dia, di luar negeri maupun di dalam negeri, dia itu kalau berkhidmah ilmunya lebih berkah. Kalau ingin ilmunya barakah, dia mesti berkhidmah walaupun sesaat, ya. Walaupun khidmahnya itu walaupun sebentar. Apapun yang bisa dia curahkan, entah apapun, tidak sedikit. Misal di Darul Mustafa, di tempat Habib Umar, itu para penuntut ilmu, mulai dari yang kelas atas sampai bawah, itu apapun yang bisa dia lakukan walaupun sepele, dia bangkit untuk berkhidmah. Contohnya membagikan air buat tamu-tamu di majelis maulid.
Itu penuntut ilmu semua yang bagiin gelas, air buat orang tamu-tamu, nyodorin. Ya, jadi nggak ada rasa berat atau rasa gengsi, nggak ada. Mereka yang saya bisa cuman ini, dengan cara menyampaikan air yang bisa diminum untuk para hadirin. Karena biasanya kalau di sana kan tempatnya itu kan panas, cuacanya terik, sehingga butuh minuman air minum yang seger, yang dingin. Nah, itu selalu setiap majelis pasti ada air yang disodorkan, sehingga disodorkan itu air, dibagikan dari tempat yang jauh sana, dioper semua ini bangkit dari tiap soft, bangun dioper, sehingga dalam waktu sekejap semuanya dapat kebagian minum dalam waktu singkat. Iya. Begitu juga sering kita saksikan di tempat-tempat misalkan majelis perkawinan, pernikahan, ya, ada yang bangun menyodorkan makanan, mengoper makanan, ya. Itu alhamdulillah, itulah salah satu contoh khidmah. Kelihatannya sepele, tapi kalau dia lakukan dengan benar-benar itu ada manfaatnya untuk dia di dunia dan di akhirat. Nah, ada contoh lain. Seorang ulama, seorang mufti di Tarim di Hadramut yang bernama Syekh Salim Said Buker. Syekh Salim Said Bukair. Itu beliau seorang mufti. Kalau ada permasalahan yang pelik yang nggak bisa dijawab, orang-orang datang kepada beliau. Kepalanya dipenuhin dengan ilmu, dadanya penuh dengan ilmu. Ya, permasalahan yang sulit bahkan beliau pernah menghitung pembagian warisan yang sudah turun temurun. Ya, kakek-kakeknya ini sudah meninggal turun temurun, sehingga keturunannya udah keturunan keberapa? Ke-7 atau ke-20. Itu dihitung dari mulai kakeknya yang awal, yaitu daripada keturunannya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada bagian warisan yang belum dibagikan. Nah, ini ngitung beliau. Itu kertasnya sampai satu masjid. Kalau dibuka, kalau dibeberin satu masjid. Itu beliau ngitung, si fulan dapatnya sekian, ini sekian, karena ini anaknya ini. Udah pecah lagi masalahnya, udah jauh. Karena dari zaman dahulu. Itu beliau saking cerdas dan jeniusnya beliau itu. Karena nggak semua orang mampu seperti itu. Apa? Beliau tapi memiliki rasa tawadhu dan rasa gemar berkhidmah. Cinta khidmah. Apa yang beliau lakukan? Di saat ada perkawinan, beliau itu ikut termasuk yang menyiramkan air kepada hadirin untuk mencuci tangan sebelum memulai makan. Jadi menuang, lalu menghidangkan makanan, nampan. Itu beliau ikut. Karena yang hadir banyak sebagian besar dari para habaib, sehingga beliau termasuk yang menghormati, sangat cinta kepada habaib, dan guru-guru beliau adalah para habaib di masa itu. Sehingga ada orang dari Maghribi, dari Maroko, karena pernah membaca risalah beliau tentang masalah ilmu dalam ilmu fikih, itu kagum. Wah, ini orang Masya Allah, ini alim. Saya ingin berjumpa. Dia berangkat dari Maroko menuju Tarim untuk berjumpa kepada siapa? Ini orang. Kepada Syekh Salim. Sampai di Tarim, beliau bertanya, mana yang bernama Syekh Salim? Saya ingin berjumpa kepada beliau. Oh, engkau ingin berjumpa? Iya. Kalau gitu, tunggu. Nanti siang, di acara perkawinan, engkau bakal jumpa sama dia. Ya. Sampai di acara perkawinan, ini tamu karena diundang juga untuk hadir. Beliau dari Maroko ini ikut hadir di acara tersebut. Nah, beliau mencari di majelis tersebut yang mana ya Syekh Salim. Karena yang hadir di depan dia lihat penampilannya ulama semua nih. Pakai jubah, pakai sorban, ulama semua. Yang mana dari semua ini kira-kira yang Syekh Salim yang mana ini? Ya. Dicari satu persatu sampai akhirnya waktunya makan. Dicucikan tangan, dihidangkan makanan. Beliau masih belum bertanya, mana Syekh Salim? Enggak. Akhirnya makan sambil ngobrol, sambil tengah-tengah ngobrol, beliau iseng ini tamu, tanya. Aneh jauh-jauh ke sini ada tujuan juga ingin berjumpa dengan yang namanya Syekh Salim. Said Bukair. Yang mana ya beliau itu? Loh, ente enggak tahu? Enggak tahu. Betul ente enggak tahu orangnya. Tadi di depan ente mondar-mandir. Oh iya, yang mana? Tadi yang nuangin ente, nyuciin tangan ente. Begitu, Syekh Salim Said Bukair. Cinta kepada khidmah dan memiliki rasa tawadhu.
Tapi kalau udah giliran waktunya bahas ilmu, ya beliau duduk sebagai seorang ulama. Ya. Bahkan sampai sekarang ada seorang mufti yang bernama Syekh Muhammad Ba'audhan, seorang yang sangat cerdas, jenius. Nggak pernah duduk di bangku kuliah, tapi beliau diangkat menjadi dosen di universitas di Tarim, di Hadramaut. Seorang mufti, alim. Kalau di luar kegiatan beliau mengajar, dan beliau, di waktunya beliau untuk menjawab fatwa, apa kerjaan beliau? Kerjaan beliau itu nukang, ngecat rumah, bangunan, ngecat bangunan. Sehingga ada orang kalau nggak kenal, nyangka nggak tahu kalau itu ternyata seorang ulama atau seorang mufti. Karena pakaiannya sederhana, ya pakai sorbannya yang tipis, warna putih, tapi kalau waktu ngajar pakai sorban di kepala, pakai imamah beliau. Ya. Santai. Sampai sekarang masih ada. Nah, Syekh Muhammad Ba'audhan. Nah, itulah contoh-contoh orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang masuk dalam golongan mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa minat tawadhu'i an yashraba ar-rajulu min su'ri akhihi ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Nah, disebutkan di sini, ini diambil keterangan ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Termasuk bentuk tawadhu, bentuk rasa rendah diri, dia minum sesuatu, air atau yang lain, ya, yang merupakan minuman itu tadi bekas saudaranya sendiri. Bekas saudaranya sesama muslim, ya. Bekas. Misalnya keadaannya itu nggak setiap orang diberikan minuman masing-masing misalnya. Ada cuman 1 gelas misalnya. Nah, itu masih ada airnya, maka dia minum bekas saudaranya, itu termasuk tawadhu. Termasuk tawadhu. Nah, makanya tidak heran kalau di sebagian tempat ada. Itu gelasnya gede segini. Diminum di over sebelahnya. Diminum di over sebelahnya, dioper. Ya, gelasnya yang gede, ya. Mug, ya. Biasanya terbuat dari aluminium, yang dari aluminium tuh, ya. Ya, besar. Yang mana dia minum bekas saudaranya itu tidak ada maksud apa-apa kecuali ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya, dikisahkan, marra Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma bisibyanin ma'ahum kisratu khubzin. Ya. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, meridai Sayyidina Hasan dan meridai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayahnya. Ya. Suatu ketika Sayyidina Hasan ini berjumpa dengan siapa? Beberapa orang anak-anak kecil, yang mana anak-anak kecil ini memiliki remukan roti. Dia nggak punya makanan apa-apa kecuali remukan roti. Yang mana anak-anak ini karena cinta dengan Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan ini bisa dengan semua orang, semua kalangan. Sama anak kecil pun dia masuk. Anak kecil pun cocok dengan dia. Sehingga anak kecil pun suka dengan dia. Ketika berjumpa ini anak, ya Sayyidina Hasan, kami memiliki remukan roti ini untuk dimakan, kami ingin mengundang engkau supaya engkau makan bareng bersama kita remukan roti ini. Ya. Ini salah satu contoh tawaduknya Sayyidina Hasan. Fanazala, akhirnya mereka pun, Sayyidina Hasan bersama mereka pun ikut duduk bersama mereka, wa akala ma'ahum, makan bersama mereka dengan remukan roti itu bersama-sama anak-anak kecil tadi. Ya. Bukan raja, bukan sultan, bukan kaisar-kaisar yang mengundang beliau, tapi anak kecil dengan remukan roti. Diundang, beliau pun memenuhi undangan tadi, duduk bersama mereka. Thumma hamalahum ila manazilihim wa at'amahum wa kasahum. Kemudian selesai makan, ini anak-anak tadi diantar oleh Sayyidina Hasan ke rumahnya masing-masing. Bukan cuma memenuhi undangan, setelah itu diantarin sama Sayyidina Hasan ke rumah. Setelah itu diberi makanan oleh Sayyidina Hasan, makanan yang lebih enak. Bukan sekedar tadi yang dimakan, tapi diberikan makanan baru sebagai pengganti. Wa kasahum, diberikan pakaian oleh Sayyidina Hasan.
Wagala, sambil beliau berkata, al-fadlu lahum, keutamaan ada dalam diri mereka. Li'annahum lam yajidu ghaira ma at'amuni, karena mereka tidak punya apa-apa kecuali yang mereka hidangkan kepadaku. Ya. Wa nahnu najidu aktsara min dzalik, sedangkan kami, kata Sayyidina Hasan, memiliki lebih daripada itu. Maka kemuliaan itu ada dalam diri mereka, anak-anak tadi itu. Ya. Bahkan Sayyidina Hasan ini pernah, ya, suatu ketika pernah diberikan nikmat Allah begitu banyak sehingga membuat orang kafir Yahudi itu iri kepada beliau. Melihat Sayyidina Hasan begitu nikmatnya hidupnya, sedangkan Yahudi ini miskin, fakir, kurus, kering. Sehingga dia komplain. Ya Hasan bin Ali, Yahudi ini kafir dia, bukan muslim. Ya Hasan, engkau kok sepertinya nggak sesuai dengan hadisnya yang disampaikan oleh kakekmu, ya, Muhammad SAW. Ya. Apa? Yang mana? Yaitu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Katanya dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Maka Sayyidina Hasan pun tersenyum dengan sebutan yang disampaikan oleh orang Yahudi tersebut. Engkau mau tahu nggak? Saya yang mendapat gelimang harta yang begini nikmat pada saat ini, ya, kata Sayyidina Hasan, ini dibandingkan apa yang saya dapat nanti di surga, ini seperti penjara. Karena yang di surga lebih daripada ini semua, lebih nggak bisa dibayangkan. Maka ini ringan-ringan saja, biasa ini. Maka ini seperti penjara. Sedangkan engkau, wahai kafir, dibandingkan nanti yang bakal engkau dapat di neraka, azab yang sangat pedih, ini surga buat kamu sekarang ini. Kamu sekarang nikmat ini dibandingkan azab nanti di surga, di neraka. Nah, ya. Karena memang ini surgamu. Ya, surgamu seperti ini. Nah, kalau nerakamu besok parah, lebih parah dari ini. Nah. Radhiyallahu taala anhum wa radhahum. Nah. Sampai di sini selesai pembahasan tentang penjelasan tentang tawadhu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol.